warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Zinizati Humani, S.Kepnes M.Kep. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan eliminasi urin dan fekal, di mana kebutuhan eliminasi ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia ya. Nanti Anda juga akan mempelajari tentang ini ya, teori-teori keperawatan. Salah satunya itu ada orang keperawatan itu bernama Abraham Maslow. Dia itu membahas mengenai kebutuhan manusia dari hierarki yang paling rendah, yaitu kebutuhan dasar itu kebutuhan fisiologis. Salah satunya eliminasi ini ada kan makan, minum, oksigen, itu termasuk fisiologis. Kemudian rasa aman, kasih sayang, hingga yang tertinggi itu aktualisasi. Itu dijelaskan oleh Maslow, salah satu tokoh keperawatan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas tentang eliminasi urin terlebih dahulu ya. Eliminasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Eliminasi ini dibutuhkan atau dilakukan itu memang untuk mengeluarkan dari sisa-sisa metabolisme ya. Jadi memang sudah tidak ada gunanya atau tidak berfungsi bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan malah berdampak tidak baik di dalam tubuh, seperti itu. Konsep dasarnya, eliminasi atau pembuangan urin merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Seseorang yang mengalami perubahan eliminasi dapat menderita secara fisik dan psikologis. Jadi kita sebagai perawat harus memahami dan menunjukkan sikap yang peka terhadap kebutuhan eliminasi urin. Ini pengertiannya, secara bahasa eliminasi atau pembuangan urin normal adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Lalu kita harus tahu anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan ya. Sistem perkemihan ada ginjal, ureter, bladder atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal ada dua ya, berfungsi untuk filtrasi ya di sini ginjal. Jadi darah itu akan dipilah-pilah di ginjal, nanti ada yang sudah tidak ini sisa metabolisme ginjal, nanti ada 1% diekspresikan sebagai hidrogen, kalium, dan amonia sebagai urin. Jadi hasil dari sisa metabolisme ginjal ada 1% ini yang dikeluarkan ke urin. Kemudian saluran perkemihan selanjutnya itu ada ureter yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya ureter pada dewasa sekian 25-30 cm dengan diameter 1,25. Biasanya apabila terjadi gangguan atau obstruksi pada ureter, ini akan menimbulkan masalah, biasanya kolik ginjal atau batu ginjal. Itu biasanya ada kristal gitu ya yang menyumbat di ureter ini. Selanjutnya kandung kemih. Kandung kemih ini tempat untuk menyimpan urin. Terdapat 400-600 mili. Jadi pada orang dewasa normal jumlah urinnya ini dalam sehari 1,2 sampai 1,5 liter per hari. Pengeluaran urin seseorang tergantung dari intake cairan. Ini masukan cairan yang masuk ke dalam tubuh, minuman, dari makanan yang banyak mengandung air seperti itu. Kemudian faktor sirkulasi penyakit metabolik.
adanya gangguan penyakit seperti diabetes, glomerulonefritis, dan penggunaan obat-obat diuretik. Ini dapat memicu urinnya menjadi lebih banyak. Bila pengeluaran urin kurang dari 30 ml per menit, sedangkan masukan cairan cukup, hal ini kemungkinan terjadinya gagal ginjal. Kemudian uretra. Yang terakhir ya, uretra merupakan saluran pembuangan urin keluar dari tubuh. Kontrol pengeluaran pada sphincter eksterna dapat dikendalikan oleh kesadaran kita. Jadi panjang uretra wanita 4-6,5 cm. Pada wanita, meatus uniranius atau lubang uretra ini ya, lubang keluarnya kencing. Di sini kita berpikirnya ini ya, kesehatan ya. Jadi tidak usah berpikir hal-hal lain atau hal-hal negatif, karena di sini kita sifatnya adalah belajar, dan gambar-gambar seperti ini nantinya akan banyak ditemui. Kita tidak boleh berpikir negatif, pikirnya harus ya, ini adalah pelajaran yang harus kita ketahui semua, baik laki-laki itu ataupun perempuan, meskipun nantinya di praktek pastinya juga akan dipilih-pilih. Biasanya kalau pasien wanita akan dikelola oleh wanita jika tenaganya memadai, seperti itu. Ya, ini adalah pembelajaran ya untuk semuanya. Pada wanita, lubangnya terletak di antara labia minora, di atas vagina dan di bawah klitoris. Ini dari SMA sudah dipelajari ya. Sementara pada pria, meatus terletak pada ujung distal penis. Kemudian fisiologi berkemihnya, bagaimana kita bisa sampai berkemih itu. Urin masuk di kandung kemih, terjadi peregangan serat otot dinding kandung kemih. Impuls berjalan melalui serabut aferen, selanjutnya menuju pars lumbalis, medula spinalis, dan transmisikan ke korteks cerebri di bagian otak ya. Kemudian dikontrol oleh saraf aferen, kemudian dikembalikan lagi dari otak menuju ke kandung kemih, impuls berjalan ke saraf parasimpatis sakralis, sehingga menyebabkan dinding otot kandung kemih berkontraksi. Kemudian timbullah rasa rangsangan ingin buang air kecil. Seperti itu. Ini ada dijelaskan lebih detail lagi. Ada 2 langkah. Nanti bisa dibaca. Kemudian apa yang harus diketahui tentang eliminasi urin normal? Pola eliminasi urin yang normal. Seseorang berkemih sangat tergantung pada individu dan jumlah cairan yang masuk. Biasanya berkemih pertama kali pada waktu bangun tidur setelah bekerja dan makan. Frekuensinya normalnya dalam sehari sekitar 5 kali, tapi tentunya pada setiap orang berbeda-beda dan tergantung kembali lagi di tadi masukan cairan atau intake yang dikonsumsi orang, dan apakah orang tersebut ada konsumsi obat-obatan, diuretik yang mempengaruhi sistem perkemihan, dan ganggu penyakit yang ada hubungannya dengan gangguan metabolisme seperti diabetes. Ya, akan mempengaruhi juga frekuensi orang tersebut untuk berkemih. Selanjutnya yang berhubungan dengan eliminasi urin, karakteristik urin normal. Jadi nanti kalau di lapangan atau di rumah sakit itu, atau pada keadaan orang yang sakit, itu yang perlu diperhatikan itu bau urin normal. Normalnya itu baunya seperti apa? Bau khas amonia. Kemudian jumlah urin yang dikeluarkan tergantung pada usia, intake, dan status kesehatan. Pada orang dewasa jumlah urin yang dikeluarkan sekitar 1.200 sampai 1.500 atau 150 sampai 600 mili sekali berkemih. Jadi di sini peran perawat jika menemukan data klien dewasa dengan volume urin di bawah 500 atau di atas
300 dalam 24 jam, warna dan baunya tidak normal dan berat jenisnya juga tidak normal, maka perlu perhatian khusus. Perlu dilaporkan kepada kepala perawat atau kepada dokternya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan berkemih. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Usia dan berat badan dapat mempengaruhi jumlah pengeluaran urin. Yang kedua, sosiokultural, budaya, di mana biasanya kita bisa berkemih itu kalau di kamar mandi tertutup seperti itu, tidak di lokasi yang terbuka, itu salah satunya budaya atau sosiokultural. Kemudian psikologis, pada keadaan cemas dan stres akan meningkatkan stimulasi untuk berkemih ya. Biasanya kalau stres pingin ke belakang terus ya, pingin BAK terus. Selanjutnya, kebiasaan atau gaya hidup seseorang. Gaya hidup ada kaitannya dengan kebiasaan seorang berkemih. Contohnya, seseorang yang biasa berkemih di toilet atau di sungai atau di alam bebas akan mengalami kesulitan kalau berkemih di atas tempat tidur, apalagi menggunakan pispot ya. Kalau orang di rumah sakit biasanya kalau dia mengalami kesulitan untuk mobilisasi atau berpindah kan mau tidak mau terpaksa dia harus berkemih di atas tempat tidur. Biasanya menggunakan pispot atau pot urin atau bahkan kalau nggak sadar harus terpaksa menggunakan pampers atau kalau kesadarannya menurun ya. Selanjutnya aktivitas dan tonus otot. Tonus otot ini juga mempengaruhi kebiasaan berkemih, kondisi tonus ototnya ya. Eliminasi urin membutuhkan tonus otot blended, otot bomen dan pelvis untuk berkontraksi. Jadi jika ada gangguan dari otot ini, otomatis akan sistem perkemihannya juga akan mengalami gangguan ya. Kemudian intake cairan dan makanan, kebiasaan minum dan makan tertentu seperti kopi, teh, dan coklat. Ini juga dapat meningkatkan keinginan untuk berkemih. Selanjutnya kondisi penyakit yang tadi, misalnya pasien demam akan terjadi penurunan produksi urin karena terjadi metabolisme di dalam tubuhnya ya ada gangguan. Kemudian tidak ada cairan yang dikeluarkan. Peradangan dan iritasi organ kemih, meninggalkan retensi urin. Retensi urin itu pengendapan ya. Selanjutnya pembedahan. Pembedahan ini ada hubungannya dengan hormon. Meningkatkan reabsorpsi air dan pengeluaran urin menurun sehingga mengakibatkan pengeluaran urin menurun. Selanjutnya ada obat-obatan. Penggunaan terapi diuretik. Ini obat-obatan itu jadi ada banyak ya jenisnya. Salah satunya ini diuretik, itu dia meningkatkan urin outputnya. Jadi dia pengen BAK terus seperti itu. Kemudian ini juga ada antikolinergik dan antihipertensi. Ini dapat mengakibatkan retensi urin. Yang terakhir pemeriksaan diagnostik. Di sini pasien biasanya dibatasi intake-nya. Jadi ada beberapa pemeriksaan di mana pasien itu disuruh puasa. Jadi kan tidak mengkonsumsi apa-apa ya termasuk cairan. Nah, ini juga bisa menyebabkan retensi urin. Kemudian ada masalah-masalah yang berhubungan dengan eliminasi urin. Yang pertama retensi urin. Apa itu retensi urin? Dari tadi diomongkan atau disebutkan retensi urin. Jadi retensi urin adalah kondisi seseorang terjadi karena penumpukan urin dalam bladder dan ketidakmampuan bladder untuk mengosongkan kandung kemih. Penyebab distensi bladder adalah urin yang terdapat dalam bladder melebihi 400 ml, normalnya 250 sampai 400. Selanjutnya inkontinensia urin. Nanti bahasanya bisa ini ya,
pelan-pelan dipahami ya, soalnya ini nanti selanjutnya akan digunakan bahasa-bahasa medis, retensi urin, inkontinensia urin, enurisis, seperti ini. Inkontinensia itu bila seseorang mengalami ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol pengeluaran urin. Ada dua jenis. Yang pertama, stres inkontinensia, yaitu stres yang terjadi pada saat tekanan intraabdominal meningkat dan menyebabkan kompresi kandung kemih. Misalnya saat batuk dan tertawa, kemudian tanpa sadar ternyata kencingnya keluar, seperti itu ya. Yang kedua, urge inkontinensia, yaitu inkontinensia yang terjadi saat klien terdesak ingin berkemih atau tiba-tiba berkemih. Hal ini terjadi akibat infeksi saluran kemih bagian bawah atau spasme bladder overdistensi, peningkatan konsumsi kafein atau alkohol. Selanjutnya ada enuresis. Ini ketidaksanggupan menahan kemih atau mengompol yang tidak disadari yang diakibatkan ketidakmampuan untuk mengendalikan sphincter eksternal. Biasanya terjadi pada anak-anak atau orang jompo. Faktor penyebabnya takut keluar malam, kapasitas kandung kemih kurang normal, infeksi, dan lain-lain. Mengompol, tapi ini karena penyebabnya bukan ini ya, karena ada gangguan-gangguan ini tadi ya. Memang karena ada gangguan ini, infeksi, kapasitas kandung kemih kurang normal, patologis berarti, bukan secara fisiologis. Selanjutnya, perubahan pola berkemih. Dalam kaitannya, perubahan pola berkemih pada pasien mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Hal yang perlu diketahui atau dilakukan. Jadi nanti pada setiap pasien akan melakukan pengkajian. Salah satunya itu ada ini nanti eliminasi, ada urin dan fekal. Nah, untuk eliminasi urin ini apa saja yang harus ditanyakan ke pasien? Itu ada yang pertama frekuensi. Meningkatnya frekuensi berkemih tanpa intake cairan yang meningkat biasanya terjadi pada sistitis, stres, dan wanita hamil. Urgensinya, perasaan ingin segera berkemih dan biasanya terjadi pada anak-anak karena kemampuan sphincter untuk mengontrol berkurang. Kemudian disuria, rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih, misalnya pada infeksi saluran kemih, trauma, dan struktur uretra. Poliuri, produksi urinnya melebihi normal tanpa peningkatan intake cairan. Urinary suppression, keadaan di mana ginjal tidak memproduksi urin secara tiba-tiba. Bahkan anuri, urin kurang dari 100 ml per 24 jam. Kalau oliguri, urin berkisar 100 sampai 500 ml per 24 jam. Nanti bisa diisi ya, bisa untuk latihan dan dipelajari. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal ya, langsung kita masuk ya. Jadi apa itu eliminasi fekal? Nama lainnya itu bowel, eliminasi bowel fekal atau buang air besar, atau juga disebut defekasi, merupakan proses normal tubuh yang penting bagi kesehatan untuk mengeluarkan sampah tadi ya dari tubuh. Nah, yang dikeluarkan ini nanti untuk eliminasi fekal berupa feses atau disebut juga stool. Ini bahasa-bahasa medisnya ya, biar tidak asing nanti ke depannya. Langsung kita masuk ke anatomi ya, anatomi dari pencernaan yang berhubungan dengan eliminasi fekal ini ya. Jadi untuk anatomi pencernaan ini dibagi menjadi dua. Bagian atas mulai dari mulut, esofagus, dan lambung, dan bagian bawah ada usus halus dan usus besar. Ini dijabarkan lagi saluran gastrointestinal bagian atas, tadi mulut, esofagus, dan lambung. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dicerna secara mekanik dan kimia dengan bantuan gigi untuk mengunyah dan memecah. Saliva mencairkan dan melunakkan bolus makanan sehingga mudah masuk esofagus dan menuju lambung. Dalam lambung, makanan disimpan sementara.
Saluran gastrointestinal bagian bawah terdiri dari usus halus dan usus besar. Dibagi lagi, saluran gastrointestinal atas meliputi usus halus yang terdiri dari ini ya, usus halus dipecah lagi menjadi ada duodenum, yeyunum, ileum. Ini. Kebanyakan nutrisi dan elektrolit diabsorpsi duodenum dan yeyunum. Sedang ileum mengabsorpsi vitamin, zat besi, dan garam empedu. Iya. Nanti bisa dibaca lebih lagi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Yang pertama, usia. Pada bayi 2-3 tahun ini lambungnya kecil, enzimnya kurang, peristaltik ususnya cepat. Sering diare sehingga pada bayi ini. Sehingga mereka belum mampu mengontrol buang air besar, diare atau inkontinensia. Sementara pada usia lanjut, sistem gastrointestinal ya sering mengalami perubahan. Kalau pada lansia, justru biasanya yang sering terjadi adalah konstipasi. Kemudian mempengaruhi eliminasi yang selanjutnya diet. Asupan makanan ya pastinya akan mempengaruhi dari proses eliminasi fekal. Makanan berserat, berselulosa, dan banyaknya makanan penting untuk mendukung volume fekal. Jadi makanan berserat itu akan mempermudah eliminasi fekal. Bila makanan yang kita makan rendah serat, menyebabkan peristaltik kita lambat, sehingga terjadi peningkatan penyerapan air di usus, sehingga orang itu mengalami konstipasi kalau kurang serat, seperti itu. Selanjutnya, cairan juga mempengaruhi eliminasi fekal. Intake cairan normal orang dewasa 2.000-3.000. Ini minuman hangat dan jus buah bisa memperlunak feses dan meningkatkan peristaltik. Selanjutnya, aktivitas. Seseorang dengan latihan fisik yang baik akan membantu peristaltik meningkat. Jadi sering berolahraga akan membantu eliminasi. Tapi nanti kalau di rumah sakit kembali lagi masalahnya kan orangnya sakit. Bagaimana olahraganya? Itu nanti ada caranya sendiri ya. Memang nggak boleh terus-terusan di tempat tidur kalau orangnya bisa. Jadi dilatih seperti itu nanti ke depannya. Kalau orang yang stroke bagaimana dilatih, nanti ada latihan geraknya orang stroke seperti apa, itu juga nanti akan di sini ya mempengaruhi eliminasi. Nanti intervensi seorang perawat itu bagaimana sebelum masuk di intervensi, nanti teman-teman semua akan belajar proses keperawatan ya. Ada mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana proses keperawatan itu. Selanjutnya, faktor psikologi. Cemas, marah yang berlebihan akan meningkatkan peristaltik usus. Cemas biasanya ya. Cemas mau apa gitu. Kemudian kan akan ini diare, depresi. Sistem saraf otonom akan berlambat impuls, menyebabkan konstipasi. Ini berlawanan depresi, kadang-kadang bisa juga menyebabkan konstipasi. Kemudian kebiasaan pribadi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi proses eliminasi fekal, posisi selama defekasi. Ini kebiasaan biasanya defekasi menggunakan WC duduk atau WC jongkok seperti itu. Ini juga mempengaruhi nyeri. Selanjutnya nyeri ya. Ini misalnya ada hemoroid, fraktur os pubis, episiotomi. Ini akan mengurangi keinginan untuk BAB. Biasanya
Kadang-kadang orang-orang yang habis misalnya sesar itu susah BAB biasanya ya, udah nyeri kan bekas operasinya lah, itu bagaimana caranya? Harus makan sayuran yang banyak, buah yang banyak, terus ditambah apa, vitamin. Untuk intervensi keperawatannya nanti itu mengarah ke sana. Selanjutnya kehamilan. Seiring bertambah usia kehamilan dan ukuran fetus, tekanan diberikan pada rektum. Nah, ini menyebabkan obstruksi ya. Biasanya ini pada ibu-ibu yang hamil tua ini, yang perutnya sudah besar. Itu ada gangguan eliminasi fekal. Biasanya konstipasi ya sering terjadi. Makanya banyak dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah ibu hamil usia tua, hamil tua. Selanjutnya prosedur diagnostik. Ini ya. Prosedur pemeriksaan diagnostik itu ada yang menggunakan barium enema atau endoskopi. Nah, di sini itu menyebabkan fesesnya mengeras sehingga terjadi konstipasi atau fecal infection. Kemudian operasi dan anestesi. Jadi kalau ini ada pengaruh dari anestesi, bius itu ya, yang mempengaruhi juga fungsi-fungsi dari pencernaan. Sehingga mengakibatkan adanya gangguan atau perubahan eliminasi. Kemudian obat-obatan juga ada yang mengganggu proses eliminasi fekal. Menggunakan laksatif dan katartik dapat melunakkan feses. Ini kalau biasanya terjadi konstipasi ini dikasih laksatif dan katartik. Tapi tidak boleh digunakan terus-menerus ini. Jika digunakan dalam waktu lama akan menyebabkan penurunan tonus sehingga kurang responsif. Jadi kekuatan ototnya juga akan mengalami gangguan kalau digunakan secara terus-menerus. Kondisi patologi. Jadi pada gangguan ini ya, injury spinal cord, gangguan mobilisasi dapat menurunkan stimulasi sensori untuk defekasi. Jadi ini memang dia ada penyakit atau gangguan yang menyerang ini, kena di tadi sarafnya, kemudian dia menyebabkan inkontinensi ya fekal. Selanjutnya iritan, makanan berbau pedas, toksin, bakteri, racun. Masalah gangguan eliminasi fekal ya, kita lanjutkan. Ini ada konstipasi, penurunan frekuensi defekasi yang diikuti oleh pengeluaran feses yang lama atau keras, kering, dan disertai upaya mengedan. Kemudian fecal infection atau impaksi feses ini terjadi akibat konstipasi yang tidak diatasi. Jadi konstipasi yang tidak diatasi secara terus-menerus itu berbahaya juga ya, yang menyebabkan fecal infection, kumpulan feses yang mengeras mengendap di dalam rektum. Klien menderita kelemahan tidak sadar, hal ini paling berisiko mengalami impaksi karena tidak sadar, biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadar. Ini tanda-tandanya tidak BAB beberapa hari. Anoreksia kembung. Selanjutnya ada diare. Adalah meningkatnya frekuensi buang air besar dan pengeluaran feses yang cair. Gangguan proses pencernaan, absorpsi dan sekresi dalam saluran gastrointestinal. Ini ya.
pada bayi itu diare susah dikaji. Seperti bayi menerima susu botol pengeluaran feses pada setiap 2 hari sekali. Sementara bayi yang disusui ibunya dapat mengeluarkan feses lunak dalam jumlah 5-8 kali per hari. Jadi kalau untuk bayi itu memang ada khususan ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk keperawatan anak ya. Untuk jenis keluarannya itu memang beda antara bayi yang menerima ASI dan menerima susu formula. Itu fesesnya itu saja berbeda. Memang ada perbedaan. Akibat pada seseorang diare adalah gangguan elektrolit dan kulit terganggu, terutama pada bayi dan orang tua. Jadi diare pada bayi itu juga berbahaya karena bayi kan jumlah kapasitas air dalam tubuhnya itu lebih besar, sehingga dia kalau mengalami diare itu lebih tinggi terjadi dehidrasinya. Selanjutnya, inkontinensia feses adalah hilangnya kemampuan otot untuk mengontrol pengeluaran feses dan gas dari anus. Kerusakan sphincter anus, trauma spinal cord, kembung merupakan menumpuknya gas pada lumen intestinal sehingga dinding usus meregang dan distensi. Dapat disebabkan karena konstipasi, penggunaan obat-obatan juga menjadi penyebab dari kembung. Kemudian hemoroid, pembengkakan atau pelebaran vena pada dinding rektum. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai eliminasi urin dan eliminasi fekal yang merupakan kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Apabila ada pertanyaan nanti bisa diketik di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Materi yang saya berikan bisa dibaca kembali untuk lebih mendalami apa yang sudah saya jelaskan. Soal-soalnya bisa dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.